Segala hormat dan pujian syukur kita boleh nyatakan melewati renungan harian hari Selasa 19 Oktober 2021. Nas firman Tuhan kepada kita Ibrani pasal 6 ayat 13-20 dengan perikop berpegang teguh pada pengharapan. Mari kita merendahkan diri dan kita berdoa. Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami siap sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Roh Kudus Tuhan menyertai membimbing kami, agar kebenaran firman ini sungguh-sungguh menjadi pengharapan bagi kami. Dan kami pun tetap kuat, teguh dalam kasih kami, dalam perbuatan kami, dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca untuk bagian nas ini dari Ibrani pasal 6 ayat 13-20, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Dengan demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Tema untuk renungan firman Tuhan hari ini, pengharapan sebagai sauh atau jangkar bagi jiwa kita. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati. Kitab Ibrani bersaksi tentang keunggulan Yesus Kristus. Dia adalah Sang Juru Selamat. Kitab Ibrani mengajarkan bahwa Yesus adalah lebih besar dari imam tinggi yang agung dari Imam Melkisedek. Hal ini nampak dalam ayat yang ke-13. Ketika Allah memberikan tanda meterai atau janji, yaitu sumpah pada dirinya sendiri. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah dalam dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dalam tradisi orang Yahudi, bahwa ketika bersumpah adalah bersumpah mengatasnamakan orang atau sosok yang lebih tinggi dari dirinya, seperti raja atau penguasa. Allah bersumpah atas dirinya sendiri, sebab tidak ada lagi pribadi yang lebih tinggi dari Allah, Sang Pencipta. Paulus menulis surat Ibrani adalah ditunjukkan kepada orang Ibrani dengan tujuan untuk mendorong anggota Yahudi agar mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus, dan untuk tidak kembali ke jalan mereka terdahulu, yaitu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Hal ini tampaknya bahwa orang Kristen Yahudi mulai menarik diri dari gereja dan kembali pada keamanan relatif dari peribadatan orang Yahudi yang berada di sinagoge. Karena itu, Paulus berhasrat untuk menunjukkan kepada para orang Kristen Yahudi bahwa Yesus Kristus dan pendamaiannya adalah sebagai sumber sejati keselamatan. Oleh karena itu, Rasul Paulus sebagaimana disampaikan dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20 dalam nas ini,
adalah bertujuan agar orang Kristen Yahudi senantiasa mereka memiliki pengharapan dan percaya kepada janji keselamatan yang telah Tuhan katakan. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pengharapan adalah daya kekuatan yang memampukan kita untuk bergerak maju, untuk terus hidup, untuk melihat masa depan dan bertahan dalam segala situasi. Tanpa pengharapan tidak ada kehidupan. Selama ada pengharapan, selama itulah ada kehidupan. Penulis Ibrani menyebutkan pengharapan itu bagaikan sauh atau jangkar bagi jiwa. Jangkar yang membuat orang tetap ada pada posisi benar dan aman. Meskipun ada begitu banyak tantangan dan halangan bagi setiap orang yang beriman dan percaya. Baik tantangan dan halangan dalam hal ekonomi, keluarga, pekerjaan, usaha, dan lain-lain. Di satu sisi benar bahwa ketika kita berharap kepada orang lain, tentu bisa mengecewakan. Sebab orang dengan mudah berjanji, tetapi dengan mudah pula ingkar dan tidak menepatinya. Berbeda dengan Tuhan, janjinya pasti akan ditepati dan janji Tuhan tidak mengecewakan. Tetapi meskipun demikian, orang-orang Ibrani pada waktu itu tidak memungkiri bahwa masih ada orang yang memang ragu dengan janji Tuhan. Contohnya kendati pun disebutkan bahwa orang-orang Ibrani mereka rajin dalam pelayanan sosial dengan cara menyumbang kepada orang-orang kudus. Tetapi kenyataannya bahwa kerajinan orang-orang Ibrani tidak dibarengi dengan spirit pengharapan. Karena itu, Paulus dalam penulis surat Ibrani mengambil figur Abraham sebagai contoh konkret yang sudah menerima janji Allah berkat spirit pengharapan yang dimilikinya. Belajar dari Abraham yang memiliki pengharapan untuk bisa mendapatkan keturunan dan ahli waris yaitu Ishak. Abraham penuh pengharapan kepada Tuhan meskipun harus menunggu waktu yang sangat lama. Bapak, Ibu, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati. Makna nas dalam firman ini dikatakan kepada kita yang pertama, bagi orang yang telah kehilangan semua pengharapan, kehidupan itu tampak seperti terowongan panjang dan gelap. Ketika menghadapi penyakit emosional, fisik, bahkan penyakit mental, menghantui orang yang merasa terjebak dalam situasi-situasi yang gelap. Namun Allah menerangi terowongan yang gelap dan dengan lembut Allah membimbing kita melalui situasi-situasi yang gelap yang penuh dengan tantangan dalam kesusahan itu. Sauh dan jangkar adalah melambangkan keamanan dan keteguhan hati. Artinya Allah telah memberikan harapan yang teguh dalam badai apapun yang menimpa hidup kita. Karena itu saudara, janganlah kita takut dan janganlah kita khawatir. Allah beserta kita. Ia adalah Immanuel. Makna yang kedua,
Keselamatan yang kita terima sekarang ini, itu artinya bahwa melalui keselamatan itu kita harus memiliki kualitas hidup. Dan tentu saja kualitas hidup itu ditambahkan pada janji Allah dan karya Allah dalam Yesus Kristus. Angin dan gelombang kehidupan, yaitu kebimbangan, kegagalan, dan jatuh bangun kita dalam rohani kita, yang dapat menyebabkan kita berpikir bahwa kita telah terhanyut dan kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Namun Tuhan sudah memberikan janjinya bahwa keselamatan kita itu pasti terjadi. Pengharapan kita tentu tertambat dengan pasti kepada Yesus Kristus. Sau kita adalah batu karang yang tak tergoyahkan. Kasih Tuhan yang tak terhingga memegang kita dengan tentram dan aman. Karena itu saudara-saudara, janganlah kita terhanyut karena gemerlapnya kehidupan dunia. Janganlah kita kehilangan arah karena godaan kedagingan daging yang menerpa, yang menggodai kehidupan kita. Sau kita adalah batu karang yang tak tergoyahkan. Kasih Tuhan tak terhingga, Dia selalu memegang kita dengan aman dan tentram. Makna yang ketiga yang disampaikan kepada kita, apa yang kita lakukan dalam hidup ini tidak hanya ketika kita ingin memenuhi kebutuhan sosial semata, atau tidak hanya ketika kita melakukan kehidupan ini hanya terjebak dalam rutinitas ritual pelayanan rohani, tanpa kita memperlengkapinya dengan nilai-nilai spiritualitas yang baik. Sehingga oleh karena itu saudara, kita bisa memahami dan menerima kebenaran yang sesungguhnya ketika kita memiliki nilai-nilai spiritualitas dan diwujud nyatakan melalui kebutuhan sosial dan pelayanan rohani. Oleh karena itu, kita harus mempercayai janji Allah itu bagi kita, ya dan amin. Makna yang keempat yang mau disampaikan kepada kita, bahwa Tuhan Allah mempunyai waktu yang sangat tepat untuk kebaikan kita. Meskipun kadang di luar pemikiran kita, meskipun kita kadang tidak sabar untuk mencapai tujuan hidup, sehingga ketika kita menjalankan kehidupan kita, kita lebih cenderung dengan kekuatan dan pemikiran kita tanpa adanya keterlibatan Allah. Ketika hal itu terjadi saudara, maka hasilnya tentu akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, untuk kita mencapai tujuan hidup yang baik dan yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan, adalah kita harus mengikatkan, kita harus mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Abraham penuh dengan kesabaran menanti janji Allah dengan sepenuh hati. Abraham percaya dengan kepastian dan janji Allah pasti dikenapi. Oleh karena itu saudara yang terkasih, apa yang mau disampaikan dalam nas kita hari ini adalah memberikan sebuah
sebuah nasihat, memberikan sebuah ajaran agar dalam kehidupan kita ini kita memiliki kesetiaan, memiliki ketekunan, memiliki keseriusan, dan memiliki kesabaran. Dan itu sangat diperlukan kita dalam kita menanti-nantikan janji Allah. Saudara, saya, dan kita semua tetap selalu berpengharapan hanya di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memiliki sauh yang menjaga jiwa kami, teguh dan kokoh ketika ombak menerpa kehidupan kami. Pada batu karang yang tak tergoyahkan, tertambat, tertanam teguh dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus.